Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Afrian Saputra dengan NIM 2310863055. Saya akan menjelaskan teori komunikasi informatif oleh Shannon dan Weaver. Yang pertama yang bersumber dari buku Dasar-Dasar Komunikasi yang ditulis oleh Suci R. Mari, Kueso Mowijojo. Teori komunikasi informatif dikembangkan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949. Teori komunikasi informatif merupakan salah satu teori yang berfokus pada komunikasi sebagai suatu perpindahan pesan dan bagaimana kita dapat memahami ketika menggunakan media dalam berkomunikasi. Teori ini melihat komunikasi sebagai fenomena mekanistis, matematis, dan informatif. Komunikasi sebagai pemroses pesan dan bagaimana alat pemroses pesan memanfaatkan, menggunakan saluran dan media komunikasi. Penyampaian pesan semacam ini akan sangat berguna pada pengaplikasian sistem elektrik, misalnya informasi di rumah sakit, persimpangan jalan, sekolah, dan lembaga-lembaga lainnya yang bertugas untuk melayani masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan akan meningkatkan kunjungan dan mempermudah layanan dan lain-lain. Kualitas media pada model komunikasi ini akan ikut menentukan apakah komunikasi dapat berjalan efektif atau tidak. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, yang kedua bersumber dari buku Komunikasi Penyuluhan Pembangunan yang ditulis oleh Wasis Sarjono. Teori ini melihat komunikasi sebagai fenomena mekanistis, matematis, dan informatif. Komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media komunikasi. Titik perhatiannya terletak pada akurasi dan efisiensi proses. Proses yang dimaksud adalah komunikasi seorang pribadi yang bagaimana ia mempengaruhi tingkah laku atau state of mind pribadi yang lain. Titik kajian utamanya adalah bagaimana menentukan cara di mana saluran atau channel komunikasi digunakan secara sangat efisien. Menurut mereka, saluran utama dalam komunikasi yang dimaksud adalah kabel telepon dan gelombang radio. Misalnya, dalam suatu sistem telepon, faktor yang terpenting dalam keberhasilan komunikasi adalah bukan pada pesan atau makna yang disampaikan, tetapi lebih pada berapa jumlah sinyal yang diterima dalam proses transmisi. Teori informasi ini menitikberatkan titik perhatiannya pada sejumlah sinyal yang lewat melalui saluran atau media dalam proses komunikasi. Yang ketiga bersumber dari buku Komunikasi Kontemporer Bisnis Islam di Era Digital yang ditulis oleh Nasrul Syarif. Teori komunikasi informatif di sini yaitu yang konsepnya tidak mengacu pada makna, akan tetapi hanya memfokuskan titik perhatiannya pada banyaknya stimulus atau sinyal. Konsep dasar dalam teori ini adalah entropi dan redundansi. Kedua konsep ini saling mempengaruhi dan bersifat sebab akibat, di mana entropi akan sangat berpengaruh terhadap redundansi yang timbul dalam proses komunikasi. Entropi adalah konsep di mana terdapat suatu keadaan yang tidak dapat dipastikan kemungkinannya. Entropi timbul jika prediktabilitas atau kemungkinan rendah dan informasi yang ada tinggi. Sebagai contoh, ada pada penderita penyakit AIDS. Pengidap AIDS atau yang lebih sering disebut OHIDA tidak dapat dipastikan usianya atau kapan ia akan dijemput maut. Hal ini dikarenakan ajal atau kematian adalah sebuah sistem organisasi yang kemungkinannya sangat tidak dapat dipastikan. Dengan kata lain, semakin besar entropi, semakin kecil kemungkinannya. Selanjutnya, redundansi. Konsep kedua yang merupakan kebalikan dari entropi adalah redundansi. Redundansi adalah sesuatu yang bisa diramalkan atau diprediksikan. Karena prediktabilitasnya tinggi, maka informasi pun rendah. Contohnya, apabila kita ingin mengiklankan produk kita kepada masyarakat, konsumen baik melalui media cetak seperti koran, majalah, atau tabloid, atau elektronik, radio, dan televisi, maka redundansi berperan pada penciptaan pesan atau iklan yang dapat menarik perhatian, sangat simpel, sederhana, berulang-ulang, dan mudah untuk diprediksikan.
Oke, segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.